Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di channel ini. Saya Raffi Azmi dari kelas 12 IPS 2. Hari ini saya akan membahas tentang apa itu artikel serta memberikan contoh tentang artikel. Tanpa berlama-lama, langsung saja kita mulai. Masuk ke pengertian. Artikel adalah karangan yang berisikan fakta dan opini yang dibuat untuk dipublikasikan di media cetak maupun sosial. Artikel opini pada dasarnya adalah sebuah tulisan berisi opini atau pandangan penulis terhadap suatu hal yang diperkuat oleh argumen yang kuat. Selanjutnya adalah tujuan artikel. 1. Sebagai sarana untuk menyampaikan gagasan. Yang kedua, sebagai sarana untuk berpikir secara sistematis. Yang ketiga, sebagai sarana publikasi hasil pemikiran secara ilmiah. Yang keempat, sarana mendapatkan pengetahuan dan informasi dan juga untuk mengedukasi. Selanjutnya adalah ciri-ciri artikel. Yang pertama, mengandung fakta dan opini. Artikel bukan cerita pendek yang sifatnya imajinatif. Yang kedua, menggunakan bahasa yang mudah dimengerti. Yang ketiga, dalam membuat artikel, penulis menggunakan bahasa populer atau yang dekat dengan kehidupan sehari-hari. Yang keempat, artikel ditulis secara sistematis. Dan yang kelima, topik yang aktual serta bermanfaat. Selanjutnya, jenis-jenis artikel. Selain artikel opini, terdapat beberapa jenis artikel lain seperti yang pertama artikel ringan, yang berarti jenis artikel yang informatif tetapi tidak mendalam. Yang kedua artikel praktis, yaitu artikel yang memberikan panduan atau tips untuk menyelesaikan sesuatu. Yang ketiga ada artikel ilmiah, adalah bagian dari jurnal ilmiah. Jenis artikel ini memberikan laporan hasil penelitian. Yang keempat artikel ilmiah populer, membahas suatu fenomena dari sudut pandang ilmiah, tetapi dengan bahasa yang lebih santai sehingga mudah dipahami oleh pembaca. Selanjutnya adalah kaidah kebahasaan. Yang pertama, konjungsi. Konjungsi adalah kata yang berfungsi sebagai penghubung. Konjungsi yang sering digunakan dalam artikel antara lain seperti konjungsi koordinatif, konjungsi temporal, konjungsi kausalitas, serta konjungsi penegas. Yang kedua adalah kata rujukan. Kata rujukan adalah kata yang mengacu pada konsep tertentu dalam teks artikel. Biasanya penulis menggunakan kata ini untuk menerangkan referensi dari sumber-sumber yang digunakan. Contohnya, menurut, berdasarkan, dan menunjukkan. Kata yang ketiga adalah kata kerja mental. Kata kerja mental adalah jenis verba yang berfungsi menerangkan respons atau reaksi terhadap suatu tindakan. Contohnya, mencegah, menyiasati, menduga, serta menyebabkan. Selanjutnya ada kosakata. Kosakata digunakan penulis untuk menerangkan sebuah topik dengan tepat dan efektif. Semakin banyak kosakata yang digunakan dan dikuasai oleh penulis, semakin mudah bagi mereka untuk menyampaikan informasi kepada pembaca. Selanjutnya adalah contoh dari teks artikel. Dari sini contoh yang saya gunakan adalah teks artikel dengan judul keraguan mengenai keberhasilan food estate. Di bagian awal yaitu tesis adalah Indonesia adalah salah satu negara agraris tetapi masih saja mengimpor pangan. Dengan pertumbuhan penduduk Indonesia yang semakin meningkat menyebabkan kebutuhan pangan Indonesia semakin tinggi. Oleh karena itu, pemerintah melancarkan proyek food estate, yaitu program pemerintah untuk membuka lahan hutan menjadi lahan tanam. Pemerintah berupaya melaksanakan proyek food estate, berharap Indonesia akan mempunyai lumbung pangan yang sangat luas yang berguna untuk mencukupi kebutuhan pangan yang ada di Indonesia. Selanjutnya di bagian argumentasi, food estate masuk proyek prioritas strategis yang dianggarkan sebesar 235,46 miliar rupiah. Program ini sudah dijalankan di beberapa wilayah seperti Sumatera Utara, Kalimantan Tengah, dan Sumatera Selatan, NTT, dan Papua. Wilayah yang digunakan untuk proyek food estate sangatlah luas. Hutan-hutan dialihfungsikan menjadi lahan pertanian dan juga perkebunan.
Melihat dari dana anggaran sebesar itu, pemerintah seharusnya akan berhasil dalam melaksanakan proyek food estate. Tetapi pada kenyataannya, proyek food estate yang berlokasi di Kabupaten Gunung Mas, Kalimantan Tengah gagal. Hal ini dikarenakan food estate berada di lahan pasir yang memiliki lapisan kedap pada kedalaman 40 cm yang diyakini tidak ada kemampuan menyuburkan tanah dan juga tanaman, yang menyebabkan ribuan hektar sawah dan perkebunan mengalami gagal panen. Kegagalan panen di Gunung Mas sangatlah memprihatinkan. Masyarakat Gunung Mas jadi kehilangan hutan yang biasanya dipakai untuk melakukan aktivitas sehari-hari dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Tapi sekarang sudah hilang dijadikan food estate. Terlebih lagi apabila saat musim hujan, hutan yang sudah tidak bisa menyerap air hujan, sehingga akan meningkatkan peluang banjir ataupun longsor yang membahayakan masyarakat Gunung Mas. Pemerintah dirasa mengadakan proyek food estate hanya semata-mata untuk membuka lahan pertanian dan perkebunan dengan cara yang salah dan tidak memikirkan dampak ke depannya. Dan kayu-kayu hasil pengalih fungsian hutan menjadi perkebunan dan persawahan juga tidak berakhir dengan jelas. Apakah pemerintah sebenarnya ingin membuat hutan dengan berkedok membuka lahan sawah dan perkebunan? Proyek food estate memanglah masih menjadi perdebatan mengenai keberhasilannya. Meski begitu, pemerintah seharusnya lebih profesional dan mempersiapkan proyek food estate ini secara lebih matang. Dan juga pemerintah melakukan evaluasi mengenai kegagalan di bagian food estate. Masyarakat dan pemerintah berharap food estate bisa menjadi proyek yang berhasil ke depannya. Lalu selanjutnya di bagian penegasan ulang, Indonesia termasuk negara agraris, tetapi pemerintah tetap melakukan impor pangan yang membuat pemerintah berinisiatif melakukan food estate dengan cara membuka lahan hutan menjadi lahan tani dan kebun dengan anggaran sebesar 235,46 miliar rupiah. Dengan harapan berhasil, namun sebaliknya, proyek di Gunung Mas, Kalimantan Tengah mengalami kegagalan yang menimbulkan pertanyaan yang besar. Apakah proyek tersebut benar-benar bisa berjalan sesuai rencana atau hanya menjadi proyek yang gagal? Pemerintah seharusnya lebih profesional dan mempersiapkan proyek food estate ini secara lebih matang. Dan juga pemerintah melakukan evaluasi mengenai kegagalan di bagian food estate. Demikian presentasi dari saya dan penjelasan dari saya mengenai materi artikel serta contoh dari artikel. Semoga video ini dapat bermanfaat kepada kalian semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.